anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik. Nah, saat ini kita akan belajar mata pelajaran PKN dengan materi hak dan kewajiban. Sebelum kita memulaikan kegiatan belajar mengajar, kita awali dengan doa. Mari berdoa. Doa selesai. Nah, sebelum itu Ibu akan mengambil absen. Andrela, Asna, Revi, Fania, nah semuanya hadir, tidak ada sakit. Nah, Ibu mau cek dulu apakah kalian sudah membuat tugas minggu lalu? Ada yang sudah membuat tugas pada minggu lalu? Nah, semua tugas dikumpulkan di meja di depan Ibu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Ibu mau menanyakan kepada kalian, ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Nah, hak dan kewajiban adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena hak dan kewajiban adalah sesuatu yang sangat berkaitan. Contoh dalam kehidupan adik-adik siswa, misalnya apa? Ada yang tahu? Nah, contoh hak dan kewajiban kalau untuk adik-adik siswa yaitu kalau adik-adik siswa ingin mendapatkan alat tulis menulis dari pihak sekolah atau dari siapapun, nah bisa jadi adik-adik harus melakukan apa? Kewajiban, yaitu rajin belajar, rajin membuat tugas, rajin pergi ke sekolah dan sebagainya. Nah, ketika adik-adik sudah melakukan kewajiban, maka adik-adik atau kita semua akan mendapatkan. Nah, saat ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman hak dan kewajiban. Yang pertama, hak dan kewajiban adalah hal yang melekat pada diri seseorang. Yang kedua, tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, beberapa jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang keempat adalah hak anak di lingkungan keluarga, wajib dipenuhi orang tua. Anak juga berkewajiban berbakti kepada orang tua. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hak anak di lingkungan keluarga, wajib dipenuhi orang tua. Anak yang juga berkewajiban berbakti kepada orang tua. Nah, kalau hak anak di lingkungan keluarga wajib dipenuhi orang tua, misalnya anak itu wajib mendapatkan haknya. Contoh salah satunya yaitu kasih sayang dari orang tua, dan orang tua harus memenuhi segala kebutuhan adik-adik siswa, apalagi kalau adik-adik siswa sedang dalam menempuh studi pendidikan. Nah, kalau anak juga berkewajiban kepada orang tua, ya misalnya anak harus taat kepada orang tua. Kalau anak-anak mau mendapatkan hak dari orang tua, harus melakukan kewajiban. Nah, contoh rajin membantu orang tua di rumah, menghormati orang tua di rumah. Nah, kalau kita sudah melakukan kewajiban kita di rumah, yaitu yang Ibu jelaskan tadi, membantu orang tua atau menghormati orang tua, maka orang tua juga akan menopang pendidikan studi adik-adik. Nah, kalau adik-adik rajin membantu orang tua, pasti akan mendapatkan hadiah dari orang tua, misalnya buku atau seragam atau tas, sepatu, dan lain-lain. Nah, yang berikut adalah hak adalah sesuatu yang harus dilaksanakan di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat. Nah, yang berikut, hidup tidak terasa nyaman apabila tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Karena kalau kita sebagai manusia ingin mendapatkan hak, maka kita harus melakukan kewajiban. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus bekerja keras. Nah, salah satu contoh juga yang bisa Ibu jelaskan yaitu kalau kita ingin mendapatkan hak, contohnya kita bekerja. Kalau adik-adik yang sudah mampu bekerja di rumah, membantu orang tua. Nah, siapa tahu habis membantu orang tua memberi imbalan, misalnya uang jajan atau mainan kepada adik-adik dalam
Jadi kalau adik-adik sudah melakukan kewajiban, misalnya rajin sekolah, rajin belajar, rajin membuat tugas atau lain-lain, kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan hak. Nah, yaitu mendapatkan alat tulis menulis. Kalau contoh dalam kehidupan bermasyarakat, kan kalau kita semua sudah ada di rumah, kita sudah menjadi masyarakat. Nah, kalau kita menjadi masyarakat, kalau kita ingin mendapatkan kalau kita ingin mendapatkan kewajiban atau kita ingin mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, contohnya kita mengikuti kegiatan Jumat Bersih di pila-pila jalan, yaitu mengikuti kegiatan program dari desa Jumat Bersih. Nah, kalau kita sudah melakukan kegiatan Jumat Bersih, kita akan mendapatkan hak, yaitu mungkin bantuan dari desa atau bantuan dari siapapun, karena mereka melihat keaktifan kita dalam mengikuti kegiatan bermasyarakat. Nah, minggu lalu Ibu sudah mengizinkan adik-adik untuk membuat tugas tentang materi pada hari ini. Nah, kalau semua sudah melakukan tugas, Ibu akan periksa satu-satu. Nah, semua tugas yang sudah Ibu berikan sudah tuntas, dan Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Adik-adik membuat rangkuman tentang hak dan kewajiban secara singkat dan jelas. Terus adik-adik membuat 5 soal jawab, adik-adik buat sendiri dan buat dalam satu lembar kertas double folio. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Karena kita sudah mengawali dengan doa, kita akan mengakhiri dengan doa. Mari berdoa. Doa selesai. Nah, jangan lupa untuk membuat tugas minggu depan di kumpul. Sampai kita bertemu di pertemuan selanjutnya.